Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas teori-teori belajar dan penerapannya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, saya Salsabila Zahra Asri, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Teori-teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 4, diantaranya behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Pada teori ini, reinforcement menjadi salah satu faktor yang memberi pengaruh pada proses pembelajaran. Teori ini juga menganggap belajar tidaknya seseorang tergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan. Tokoh yang mendukung teori behavioristik diantaranya Edwin Guthrie, Skinner, Ivan Pavlov, dan Edward Thorndike. Penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama, guru menyusun materi dan bahan ajar secara lengkap tersusun dari yang sederhana hingga kompleks. Kedua, selama pembelajaran, guru memberi instruksi yang jelas atau dengan memberikan contoh. Ketiga, jika ada kekeliruan pada materi maupun pada siswa, sesegera mungkin guru memperbaikinya. Keempat, guru memberikan latihan secara terus-menerus untuk menanamkan pembiasaan baik yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kelima, evaluasi secara berkala berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, pemberian penguatan atau reinforcement. Teori selanjutnya, kognitivistik. Kognitivistik merupakan teori yang cenderung melakukan praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Tentunya teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Tokoh-tokoh pendukung teori kognitivistik. Di antaranya ada Piaget dengan teori proses belajar, David Ausubel dengan teori jenis belajar, Jerome Bruner dengan teori tahapan perkembangan kognitif, dan Robert Gagne dengan teori pengolahan informasi. Penerapan dalam pembelajaran. Pertama, guru merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan berdasarkan usia. Kedua, untuk kelas prasekolah atau SD kelas awal, guru dapat menyediakan benda-benda konkret sebagai media pembelajaran. Ketiga, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Keempat, guru membuat kelompok belajar untuk melatih problem solving. Kelima, keaktifan siswa dalam kelas menjadi poin penting. Selanjutnya, cognitive load theory. Teori ini berkaitan erat dengan teori belajar kognitivistik. Teori ini diperkenalkan oleh salah satu tokoh bernama John Sweller. Dalam isinya, teori ini menerangkan beban pikiran manusia. Pada intinya, kapasitas otak manusia memang tidak terbatas. Namun, dalam memproses suatu hal ke otak, manusia perlu berhati-hati dan memilih cara yang tepat, agar informasi dapat diterima dengan efektif dan mudah diolah oleh otak. Teori ketiga, teori belajar konstruktivistik. Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh pembelajar itu sendiri. Pengetahuan dipahami sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang, yang setiap saat pastinya mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Tokoh yang mendukung teori konstruktivistik diantaranya Vygotsky dan Jean Piaget. Penerapan dalam pembelajarannya
yaitu guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu, guru menciptakan suatu kegiatan yang mampu menstimulasi anak untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Dan yang terakhir, siswa diberikan kesempatan untuk menggagaskan ide baru. Contoh kegiatan dari teori belajar konstruktivistik yang dapat dilakukan adalah anak dapat menampilkan atau mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Lalu setelah selesai menampilkan, guru dapat membuka sesi tanya jawab. Dengan ini, seluruh siswa dapat berperan aktif dan larut dalam kegiatan. Nah, disinilah proses pembelajaran konstruktivistik berlangsung. Teori terakhir, teori belajar humanistik. Teori ini lebih banyak membahas tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori humanistik bersifat elektik. Artinya, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi, teori ini memang dikatakan cukup abstrak karena humanistik merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Tokoh-tokoh yang mendukung teori humanistik. Di antaranya ada David Kolb dengan teori 4 tahapan belajar, lalu ada Habermas dengan teori tipe belajar. Penerapan dalam pembelajaran. Guru menyiapkan materi dengan cakupan yang beragam. Guru berperan sebagai fasilitator. Untuk itu, guru harus mengenali dirinya dan kelemahan yang dimiliki untuk mendukung proses pembelajaran yang nyaman dan aman. Guru dapat memberikan reward kepada siswa yang berhasil melakukan suatu hal. Guru memastikan siswa dalam keadaan yang baik ketika hendak belajar. Cari tahu apa yang mereka inginkan karena hal ini dapat mendorong minat belajar siswa. Wah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, SPD MSI PhD. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.